Baik, sekarang giliran Babe Haikal Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Karni. Pertanyaannya apa langsung memberikan respon aja dulu ya? Iya, belir. Saya pertama mau memberikan respon kepada Bang Suryo. Ya saya IT juga Bang. IP address itu hari ini kalau yang Bang Suryo lihat di Singapura belum tentu di Singapura. Saya pernah punya masalah. Twitter saya diambil orang. Dari follower 2 juta diambil hilang tinggal 600.000 dan sekarang hilang belas sama sekali. Saya minta bantuan polisi. Dan kemudian secara khusus membantu, ini cuma mau bilangin Pak Surya aja. Itu IP address-nya berada di Lombok yang ngerjain saya. Padahal di Jawa Barat. Padahal di Bekasi. Iya. Tadi saya sudah konfirmasi. Artinya janganlah asumsi yang Bang Suryo katakan mengindikasi sebuah kecurangan. Nggak baik. Kenapa nggak baik? Begini. Kalau narasi ini berhenti sampai di sini, masyarakat tuh akan bilang curang. Sebagaimana yang dimainkan oleh paslon panik. Yaitu 01 dan 03. Nggak, tunggu, Kepanikan ini. sebelum dilanjut saya mau tanya, Ya. Babe Haikal ini IT-nya alumni mana ini? Soalnya Babe ngaku-ngaku kadang ahli IT, kadang ahli filsafat, ahli agama. Dari alumni mana? Biar jelas kan. Kalau Bang Rasuli dari UGM. Bang Age Haikal dari mana alumni IT-nya? Saya jelaskan sekarang aja apa nanti Bang Suryo? Sekarang. Pertama, pendidikan saya Mahadul Ulum Islamiyul Arabic King Abdul Aziz. Oke. Jurusan? Syariah. Syariah. Oke. Yang kedua, information technology pertama S1 saya di Universitas Budi Luhur. 2 jurusan saya ambil, pertama manajemen informatika, kemudian teknik informatika. Yang kedua, saya melanjutkan di WA Perth University Western Australia juga information technology. Ternyata ilmunya kalah sama ITB. Sehingga saya lompat ke ITB dan berhasil mengambil master di ITB. Oke? Ijazah bisa dibuktikan ya? Buktikan. Sekarang saya kirim ke Bang Iqbal. Ya. Soalnya sekarang banyak yang ngaku-ngaku juga soalnya, kan boleh aja. Tidak usah menyindir-nyindir yang lain ya. Saya aja. Ya, saya aja. Ya. Panjang lah kalau panjang lah. Dia nggak ngira bahwa abang tuh memang sekolahnya beneran di situ. Enggak, Iya. panjang lah kalau kita mau cerita Soalnya sekolah. banyak sekali kan ahli agama, ahli IT, bingung juga kita masyarakat ini kan. Loh itu justru kelebihan saya dibanding abang. Oh saya, Iya kalau abang cuma satu fokus, enggak, kalau makanya saya buktinya macam-macam. di ijazah nanti. Iya, ijazah saya ya. juga demikian. Kalau Gini. ini Ini nanti daripada bicara soal ijazah sendiri-sendiri, nanti ijazah asli apa enggak itu ditentukan di pengadilan. Ya gitu ya, karena sekarang ada yang di pengadilan masih dipertanyakan ijazahnya ada. Sekarang itu saya aja fokusnya, gitu loh. ya fokusnya saya. Enggak, ya. Bang Haikal gini. Jadi daripada terlalu lama. Saya setuju tadi bahwa yang namanya IP address, internal protocol address itu bisa di-masking. Ya. Bisa ditutup atau bisa seolah-olah di-covering. Bang Suryo lihat Ya. di Singapura padahal adanya di Itu karena ada Umar alasan. misalnya. Karena ada alasan ketika seseorang membajak Twitter atau membajak akun sosial media yang lain, dia supaya nggak diketahui, dia masking dia. Dia di cover di mana Bang Harni supaya tidak ketahuan. Tapi ini kan nggak ada alasan. KPU ngapain juga memasking misalnya dia ada di Jakarta, dia masking di Singapura di luar bukan akal ke sehat. situ yang saya mau bicara. Loh, apa terus? Yang saya mau sampaikan, Ya. narasi ini nggak baik. Saya Akhirnya, hanya mengatakan kalau belum sampai IP-nya pada ke itu situ. Singapura. Iya, oke. Dah, clear. Clear. Narasi itu adalah sebuah narasi yang akan berlanjut. Kalau Iya. setiap hari digaungkan sama buzzer-buzzer curang, apapun hasilnya nggak bakal diterima. Ini nggak baik buat demokrasi Saya ke depan, hanya bicara fakta begitu. Bang. Saya tidak menggaungkan narasi jahat enggak. Saya hanya Oke. bilang IP-nya yang digunakan oleh server KPU itu adalah IP miliknya Alibaba Cloud di Singapura 170.33.13. Karena saya mengerti IT, saya mau sampaikan Ya, bahwa dan ini belum tentu. Kalau yang ini Bang pasti, Suryo lihat di aku yakin. Singapura belum tentu Bang. Enggak, kalau ini kalian sudah saya cek pada saat awal dan kalau sekarang mungkin Kan ada saya orang bilang yang saya pernah mengatakan, terjadi. Iya, Abang Oke. ngecek enggak pada saat ini? Itu saya nggak Lah cek. sudah, selesai. Yang saya Saya sampaikan ngecek ini terjadi ID pada KPU diri pada saya. saat itu. Terjadi pada diri saya. Oh iya, udah IP-nya beda, ada beda, di beda. Lombok tapi dia di biar dia Bekasi. lanjutkan.
Ya. Ada Oke. lanjutin. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan juga apa yang Bang Rocky sampaikan tadi. 10 tahun nih kita bersama, tapi baru kali ini kita ada di tempat yang berbeda walaupun sama-sama 02. Setuju? Begini, kalau Bang Rocky berkata tadi anak kecil ya umur 11 tahun narasinya seperti itu, gini Bang. Saya sampai saat ini masih 100 titik sebulan bicara. 100 titik. Entah itu masjid, entah itu pertemuan, entah kampus yang undang saya batasin 100 titik sebulan. Kalau lebih saya nggak sanggup. Itu sampai sekarang masih. Dan hari ini pembicaraan yang keempat hari ini ya. Setiap itu saya survei juga. Saya tanya juga. Dan ternyata juga bertolak belakang. Tidak semua yang saya tanya itu mengatakan curang gitu. Nah ini hanya untuk menambah satu referensi ya. Nah saya mau lihat begini. Pemilu kali ini menurut Bang Iqbal bermasalah ya. Bang Surya juga. Teknologinya digunakan untuk menutupi kesalahan. Oke, Bang Rocky juga izinkan saya menyampaikan sesuatu begini ya. Masalah boleh dicek dimanapun ya, mau di Craig, mau di Kaufman, mau di Stone, mau di bahkan siapapun ahli bahasa. Ada 15 tokoh ahli bahasa. Masalah itu apa? Masalah itu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ketika harapan orang nggak sesuai dengan kenyataan, maka ini menjadi masalah. Saya menyampaikan supaya lebih clear lagi, begini. Masalah pengangkatan kepemimpinan atau pemilu hanya dua hasilnya, jujur dan curang. Jujur terjadi pada yang menang dan curang terjadi pada yang kalah. Yang jujur berkata, yang menang berkata jujur, yang kalah berkata curang. Ini terjadi 2004. SBY JK menang. Ya kan? Tapi apa yang terjadi di bawah? Wiranto Gus Solah tidak terima. Begitu juga Hamzahas, begitu juga Amin Rais. Naik ke 2009. Ketika SBY menang lagi bersama Budiono. Mega Prabowo protes dan yang ketiga selain Mega Prabowo siapa tuh pemilu 2009? Wiranto JK. Wiranto lagi yang protes. Pada waktu 2004 Wiranto, 2009 Wiranto. Lanjut. 2014. 2014 ketika Jokowi menang bersama JK, itu ada 10 truk tuh. Ya, 10 truk ya. Prabowo Hatta. 2019. Begitu terjadi juga. Yang saya mau sampaikan, ini terjadi setiap orang yang kalah. Sehingga buat kita ini nggak masalah dibilang curang. Kenapa? Karena sesuai antara harapan dengan kenyataan. Kenyataannya pasti dituduh curang. Mau tarik lagi ke belakang. Permasalahan ini diawali dengan ketika Bani Israel tidak mau mengikuti yang Tuhan tunjukkan. Dia minta diangkat seorang raja. Al-Baqarah 246. Kitab 1 Samuel, juz 8 ayat 5. Mereka ini, Bani Israel, minta diangkat pemimpin saja. Nggak mau, dia nabi nggak mau. Yang dari Tuhan nggak mau. Tahun 1700, kemudian tahun 1700 ini saya potong singkat aja. Terjadi tuh yang namanya suara rakyat, suara Tuhan gitu ya. Itu terjadi di Inggris ketika seorang yang bernama Maxwell itu minta, dia dihukum gantung gara-gara dia mau membawa kembali kepemimpinan Inggris ke Katolik yang sebelumnya Protestan. Begitu. Nah, tetapi Ibnu Arabi melihat bahwa konsep sebuah negara, Ibnu Arabi itu 1165. Itu menulis bahwa konsep bernegara itu nggak kayak begitu. Konsep bernegara itu adalah siapapun pemimpinnya yang penting memenuhi dua syarat. Pertama, rakyatnya tuh mesti dapat makan. Ibnu Arabi tahun berapa? Ibnu Arabi lahir 1165. Ya, 1165, wafat 1200 ya 75 tahun kurang lebih ya umurnya. Dia menulis buku kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya 37 jilid. Di jilid yang keempat dia menulis tentang bernegara itu kayak apa konsepnya. Konsepnya dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjamin rakyatnya kagak ada yang lapar.
Gitu. Dan yang kedua, menjamin rakyatnya gak ada yang takut. Ju itu lapar, khauf itu takut. Sumbernya Quran. Jadi yang saya mau sampaikan dalam hal ini, ketika 01 dan 03 menuduh curang, buat kita tuh gak ada masalah. Karena memang sejarah menunjukkan seperti itu. Boleh kata tahun 2004, Bani Israel aja kayak begitu gitu loh. Karena itu, stoplah narasi curang. Kenapa harus di stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Baiknya tuh yuk kita audit forensik silahkan. Yuk kita hak angket silahkan. Yuk kita perbaiki silahkan. Tetapi narasi itu tuh nggak baik buat demokrasi ke depan. Karena gini, ketika semua orang berkata curang, atau mayoritas berkata curang, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan nggak mengakui kemenangan gitu ya, nanti itu akan jadi presiden curang, gitu loh. Akan jadi negara curang, akan jadi semua curang, nggak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Kalau teman-teman ini orang yang cinta kepada bangsa ini, saya mohon hentikan narasi itu, narasikan saja audit forensik, narasikan saja hak angket, narasikan saja apapun. Jangan membuat masyarakat gaduh. Dan di masyarakat nggak terlalu gaduh. Itu yang membuat 01 dan 03 panik. Gitu Satu loh. detik aja, seandainya tidak ada narasi tentang menang satu putaran, nggak akan ada narasi kecurangan. Kan klaimnya datang dari pihak yang menang itu. Bahkan yang belum diaudit, dia udah bilang menang. Lalu orang lakukan kontra narasi. Semua menyatakan pengennya sekali putaran. Nah, apa yang terjadi di GBK adalah sebuah penghormatan. Kalau tadi Bang Kodari mengatakan seorang mayor gendong seorang anak, itu kan narasi jahat. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Betul, Ya. dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan Iya real. betul, dibuktikan nanti, bukan sebelumnya. Siapa That's yang the klaim point. kemenangan? Tanya Bang Kodari. Ini you deketan itu, nggak usah Loh, pakai mic, tanya aja. Sebentar. 1000 Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, ya benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau Bahkan dia 1000 kali salah. Pak Kodari bilang apa? Dia bilang sekarang juga menang? Tanya aja. Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. Menang. Sekarang sesuai real count atau tidak? Kalau real count sesuai, minimal yang rekapitulasi yang Rekapitulasi sedang sampai berjalan. dengan Iya, sekarang. sedang Sampai berjalan. dengan sekarang angka 70% menang. Ya, kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau tunggu sampai selesai real count? Gini. Ada yang curang sekarang. Justru Gini, kenapa Ada itu yang curang, yang bilang Gini, curang gini, tanya. Yang Yang pernah pernah ngomong ngomong curang curang itu Babe Haikal nih Twitternya 2019. Dia bilang menang tidak identik dengan mulia. Kalah pun tidak identik dengan hina. Iya, Tapi memang. yang curang pasti dijamin celaka. Iya. WB Haikal. Memang itu yang saya bilang sampai sekarang nggak berubah. Tadi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak Bahwa berubah. yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang nggak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang nggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang yang curang akan celaka. Yang curang sampai sekarang nggak berubah saya bilang. Anda mau bacakan Twitter saya kapan? Silahkan. Sejak awal saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Sampai Ngomong dong sekarang. dari awal tuh orang kemarin nggak ngaku. Di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang nggak mengaku? Enggak. Anda nggak ngaku dari awal. Loh, Pakai nyindir-nyindir Anies begini begitu. Loh memang ada Anda nggak ngerti politik berarti. Pak siapa nggak ngerti politik? Loh, memang ada harus Saya cara-cara partai politik. seperti Anda itu. partai politik nggak? Dengerin. Bukan, Anda tuh paham Nggak politik. perlu ikut politik. Makanya Nggak masuk ikut partai politik biar paham politik. Tidak harus jadi maling kalau Anda untuk melihat maling Siapa dong. bilang partai politik maling? Nggak ada yang bilang maling. Tidak harus jadi maling untuk seorang maling nggak perlu. Makanya Pak Haikal gini. Enggak, saya masih. Oh iya, silakan. Pak Karni yang menarik kalau saya dari tadi Babe Haikal ini ngomong kita harus mengantar Pak Prabowo ke ini. Pak Prabowo, aku yang tadi berarti sebetulnya nggak ikhlas ada Gibran di situ gitu loh. Bener nggak gitu loh? Kalau dari kita harus antar, enggak aku kalau Gibran ikhlas enggak? Boleh saja. Begini, saya dengerin ya. Pertama,
kalau tadi Iqbal bilang begitu, saya bilang saya tidak akan pernah berubah. Yang curang itu akan celaka, nggak akan pernah berubah. Jadi omong kosong lah kalau dia untuk membandingkan dulu begini, gagal. Ya usaha Iqbal gagal. Yang kedua, ya nggak ikhlas soal Gibran. Saya katakan Kita harus ngantar Prabowo kan Ya. karena Nggak Prabowo harusnya. Gibran kan gitu loh. Kenapa? Itu udah Enggak. beberapa kali dikatakan Prabowo terus nggak Prabowo Enggak, Gibran gitu. Harusnya ceritanya dulu ada Bani Israel, ada Haikal yang mengatakan Gini. dulu juga begitu, ya, harusnya begitu. begini. Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Saya kenal beliau soal historis. Almarhum ayah saya, almarhum mertua saya, boleh dicek siapa terhadap Pak Prabowo. Dan juga ibu kandung saya yang menyatakan, Kal jangan beralih, jangan kemana-mana. Jadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Dan orang tua saya, Pak Hasan, orang bilang panggil Hasan Seknek, orang tua saya sekretaris daripada Pak Sudarmono, wakil presiden zaman itu, juga mengatakan bahwa orang yang paling baik yang harus kamu dukung adalah Pak Prabowo. Sehingga saya tidak akan pernah berpaling untuk menjadikan Pak Prabowo ikut sampai mengawal, sampai melantik. Itu jawaban saya. Iya, tapi namanya presiden itu duit tunggal. Itu ada Prabowo, ada Gibran. Saya gitu loh. menjawab. Jadi misalkan Rocky Gerung datang sama aku. Oke Rocky, aku nggak apa-apa sama kamu. Tapi sebelahmu itu loh, misalkan sebelahnya Kudori misalkan gitu. Loh, Jangan misalkan. Itu asumsi. Atau sebelahnya, enggak. Itu asumsi, Oke, imajinasi. asumsi. Yang Oke, saya bilang, saya tidak pernah peduli di depan Pak Prabowo siapa, di belakang siapa, di kiri siapa, di kanan siapa. Saya akan menjadikan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia pada waktunya. Itu dia.